Pada tanggal 14 Maret 1802 di kota Surakarta, telah lahir seorang bayi bernama Bagus Burhan. Ia adalah putra dari Mas Pasang Suara dan Nyai Ajeng Ranggawarsita. Waktu pun berlalu hingga Bagus Burhan berusia 11 tahun. Ia dikirim ke Ponorogo untuk berguru dan belajar mengaji kepada Kanjeng Kiai Hasan Besari di Pondok Pesantren Gerbang Penataan, Jawa Timur. Pada awalnya, Bagus Burhan tidak menunjukkan prestasi karena benar-benar tidak mau belajar ilmu yang diberikan gurunya. Karena tidak ingin ketertiban di pondok rusak, maka Kiai Hasan Besari mengusir Bagus Burhan dengan marah. Karena itulah, Bagus Burhan kemudian menginap di rumah Hasan Ali. Setelah beberapa saat, Hasan Ali mulai membicarakan apa yang ingin dia katakan sejak lama. Hasan Ali bertanya apakah Bagus Burhan sudah mendengar kabar dari Tegalsari, namun Bagus Burhan tidak mengetahui apapun. Hasan Ali juga memberitahukan bahwa Tegalsari mengalami beberapa masalah seperti gagal panen, muncul huru-hara karena begal, dan pencurian berkeliaran di desa-desa. Beliau juga memberitahu bahwa ada seorang cantik utusan dari Kiai Besari yang datang membawa pesan dari Kiai untuk meminta Bagus Burhan dengan segera kembali ke pondok. Sayangnya, Bagus Burhan tetap saja sama seperti dahulu dan membuat Kiai kembali marah dengan diselingi petuah. Ternyata petuah itu cukup menggetarkan hati Bagus Burhan. Apa yang dikatakan Kiai Hasan Besari seakan masuk ke dalam hatinya. Perlahan-lahan sikapnya mulai berubah. Ia mulai menjadi santri yang tekun dan taat pada gurunya. Kiai meminta Bagus Burhan bertapa di Gedung Waduk selama 40 hari 40 malam. Keesokan harinya, ia pun berangkat. Setelah bertapa selama 40 hari, Bagus Burhan mengalami perubahan besar. Setelah Bagus Burhan menyelesaikan pendidikannya, Kiai meminta Bagus Burhan untuk kembali ke Surakarta. Di Surakarta, Bagus Burhan berguru pada Panembahan Kunimoto. Sebagai orang yang tidak pernah puas terhadap ilmu yang didapatkan, Bagus Burhan membara untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari banyak guru. Seperti Pangeran Mucil Kadilangu, Kiai Tunggul Wulung di Ngatiluwi, Ki Ajar Wirogono di Rogo Jambi, dan Ki Ajar Sidolaku di Tabanan, Bali. Bagus Burhan menikah dengan Raden Ajeng Gombak yang merupakan putri Adipati Cakraningrat dari Kediri. Ia bergelar Ranggawarsita III. Setahun kemudian, Ranggawarsita III diangkat sebagai pujangga istana untuk menggantikan kedudukan sang raka. Semenjak itu, ketika orang menyebut nama Ranggawarsita, maka akan terujuk kepadanya. Masa awal menjalani peran sebagai pujangga istana, Ranggawarsita mengalami berbagai cobaan. Hal ini makin membuatnya dekat dengan Tuhan yang tercermin melalui karya-karyanya. Selama hidupnya, Ranggawarsita telah mengubah sebanyak kurang lebih 60 judul karya yang dirampungkan selama 47 tahun, yakni dari tahun 1826 hingga 1873. Pada tanggal 24 Desember 1873, Ranggawarsita ditemukan meninggal secara misterius, yakni setelah dia menuliskan waktu kematiannya sendiri pada Serat Sabdajati, karya terakhirnya. Ranggawarsita kemudian dimakamkan di Desa Palar, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang tidak pernah sepi dikunjungi banyak kalangan hingga saat ini, mulai dari pejabat, seniman, budayawan, hingga rakyat biasa.